Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini. Kami doakan buat Anda semua selamat bergabung, selamat jumpa lagi di sini bersama Restu Sehat. Dan saya doakan buat Anda semua untuk selalu dalam keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun. Terima kasih telah bergabung di sini dan jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe, dan segeralah subscribe di video ini bagi yang belum subscribe. Dan terima kasih atas subscribe-nya. Kopi adalah minuman sejuta umat. Hampir semua masyarakat Indonesia menikmati minuman yang satu ini, entah disajikan dingin atau panas, sebagai teman nongkrong atau teman kerja. Kopi ada bagian tak terpisahkan dari hidup kebanyakan orang. Ibarat kata mutiara, apapun masalahnya, ngopi solusinya. Mungkin kita sendiri adalah salah satu dari penikmat kopi. Tapi tahukah kamu bagaimana sejarah penemuan kopi? Sejarah kopi di Indonesia sudah diawali sejak zaman penjajahan Belanda. Untuk kita yang penasaran, mari belajar lebih mendalam tentang sejarah kopi di Indonesia dan di dunia. Simak hingga akhir ya. Sejarah kopi di dunia. Menurut National Coffee Association, sejarah kopi di dunia diawali dari seorang penggembala kambing bernama Kaldi yang berasal dari Ethiopia. Suatu ketika Kaldi menemukan biji kopi secara tidak sengaja. Ia melihat kambing-kambingnya tiba-tiba menjadi sangat energetik dan tidak mau tidur setelah makan buah beri dari pohon yang tertentu. Kaldi kemudian menceritakan penemuannya ke biara di kota tersebut. Setelah itu pihak biara mulai membuat minuman dari biji tersebut. Nyatanya minuman tersebut dapat membuatnya tetap terjaga selama berjam-jam, bahkan di saat langit sudah gelap. Sejak itulah penemuan minuman dari biji tersebut semakin tersebar luas. Dari Ethiopia, kabar tersebar hingga ke Arab dan akhirnya ke Eropa pada abad ke-17. Awalnya banyak yang merasa takut untuk minum kopi. Sejarah kopi menyebutkan bahwa di Eropa kopi awalnya disebut sebagai bitter invention of Satan, yang artinya penemuan pahit oleh setan. Mereka menyebut bahwa kopi adalah minuman yang menyesatkan. Hal ini mengakibatkan kontroversi yang cukup besar hingga akhirnya Pope Clement ke-8 ketika itu diminta untuk mencari jalan tengah. Ia akhirnya mencoba sendiri kopi tersebut dan memperbolehkan kopi untuk tetap diperjualbelikan di sana. Seiring berjalannya waktu, kopi mulai menjadi minuman andalan selama sarapan, menggeser posisi yang sebelumnya dipegang oleh bir dan kue. Minum kopi di pagi hari membuat mereka menjadi lebih segar dan penuh energi. Kualitas performance mereka pun meningkat. Semakin populernya, kopi membuat orang-orang memutar otak untuk mencari tempat lain untuk menumbuhkan biji kopi selain di Arab. Setelah sekian lama, Belanda akhirnya berhasil menanam biji kopi di Batavia, yang kini dikenal sebagai Pulau Jawa atau Indonesia. Belanda mulai menjual belikan biji kopi yang ditanam di Indonesia ke seluruh dunia. Pihak Belanda bahkan memperluas lahan kopi mereka hingga ke Pulau Sumatera. Hal tersebut yang mengawali sejarah kopi di Indonesia. Sejarah kopi di Indonesia. Tahukah kamu sejarah kopi di Indonesia? Tahukah kamu kopi Indonesia kini menempati peringkat keempat produksi terbanyak di dunia.
Meski berawal dari penjajahan, sejarah kopi di Indonesia tidak bisa lepas dari perannya terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia. Berkat letak geografis dan iklimnya, Indonesia menjadi tempat yang sangat cocok untuk menanam kopi. Inilah yang membuat komoditas kopi di Indonesia berkembang sangat pesat. Mengutip dari skripsi asal Universitas Binus, sejarah kopi di Indonesia diawali pada era tanam paksa atau kultur Stelsel pada tahun 1830 hingga 1870. Ketika itu pada masa penjajahan Belanda, pemerintah Belanda membuka perkebunan komersial di Pulau Jawa, Sumatera, dan beberapa di Indonesia. Untuk menanam kopi yang dikembangkan di Indonesia adalah kopi Arabica yang langsung didatangkan dari Yaman. Perkebunan kopi hampir menutupi seluruh Pulau Jawa, mulai dari daerah Jakarta, Sukabumi, Bogor, Mandailing, Sidikalang, Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga Jawa Barat. Meski begitu, pada abad ke-20, perkebunan kopi di Indonesia diserang oleh hama mematikan. Akibatnya hampir seluruh tanaman kopi ketika itu musnah. Pemerintah Belanda pun mencoba mengganti jenis kopi yang ditanam dengan yang lebih kuat terhadap serangan hama. Ketika itu Belanda memutuskan untuk menanam kopi Liberica dan Excelsa. Sayangnya varietas kopi Liberica juga tidak begitu populer dan tetap mudah terserang hama. Meski begitu, kopi Liberica masih tetap bisa ditemui di Pulau Jawa. Meski produksinya kini sudah jarang. Tidak lama setelahnya, kopi Robusta pun ditanam di Indonesia. Kopi inilah yang menjadi bahan ekspor paling penting di Indonesia hingga saat ini. Seiring berjalannya waktu, infrastruktur dikembangkan guna mempermudah produksi kopi di Indonesia. Infrastruktur yang dimaksud adalah dibangunnya jalur rel kereta api untuk mengangkut hasil perkebunan antar daerah, kapal laut, dan lain-lain. Produksi kopi di Indonesia semakin berkembang. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia mengambil alih perkebunan kopi yang ditinggalkan. Hingga saat ini produksi kopi di Indonesia masih terus berjalan tanpa henti, turut membantu menyokong pertumbuhan ekonomi negeri. Itulah dia beberapa hal yang mengenai sejarah kopi di dunia. Dan di Indonesia, sejarah kopi di Indonesia diawali dari kedatangan Belanda untuk menjajah Indonesia. Hingga sekarang, kopi masih menjadi sumber ekspor utama di Indonesia, sekaligus tonggak penggerak perekonomian bangsa. Bagaimana? Sudah tidak lagi bingung dengan sejarah kopi, bukan? Jadi begitulah sejarah kopi merupakan sebuah sejarah dari penyebaran dan pengolahan tanaman kopi. Sejarah kopi mulai dicatat sejak abad ke-19. Awal mulanya sudah saya katakan dari tadi, kopi hanya ada di Ethiopia. Biji-bijian asli ditanam oleh orang Ethiopia daratan tinggi. Akan tetapi ketika bangsa Arab mulai memperluas perdagangannya, biji kopi pun meluas sampai ke Afrika Utara dan ditanam secara massal di sana. Dari Afrika Utara, persebaran biji kopi meluas ke Asia hingga pasaran Eropa, dan ketenarannya sebagai minuman mulai menyebar. Tanaman kopi dibawa masuk ke Indonesia pada masa kolonial Belanda, yang berhasil membuat Indonesia menjadi salah satu negara penghasil kopi utama di dunia hingga kini. Namun akibat arus globalisasi,
dan kapitalisme Belanda yang diterima di Indonesia, budaya kopi Indonesia hanya menjadi bagian dari keseharian dan tidak banyak diapresiasi masyarakat lokal. Salah satu teman penting adalah budaya kopi yang ada di Indonesia mendapatkan banyak pengaruh dari Eropa, terutama Italia, Cina, Melayu, dan Jawa Sumatera. Demikianlah dari kami apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan demikian pula kopi yang tadinya hanya ada di Ethiopia kini meluas ke negara kita. Dan demikian dari kami apa yang bisa saya sampaikan, semoga ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share di video ini. Terima kasih atas like-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.